Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Nama saya Victor Bagusda Pratama, NIM 19A10007. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan studio perancangan arsitektur 4, bangunan kantor 4-5 lantai. Isu yang saya bawa sebagai dasar dalam mendesain bangunan saya adalah rapid economic development atau perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Lalu ada the millennials, Gen Z, dan Gen Alpha. Lalu ada pandemic dan juga online platform. Role model yang saya gunakan adalah Tokopedia, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan e-commerce yang sangat terkenal di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sifat rapid, di mana perkembangannya sangat cepat, lalu juga menciptakan pasar dan bersifat dinamis. Perusahaan ini berjalan 24 jam non-stop karena menggunakan online platform yang sangat kuat. Lalu juga perusahaan ini memiliki teknologi yang sangat modern dan juga menggunakan sosial media untuk menjangkau customer-nya. Ini merupakan susunan staf dan juga kegiatan dari staf yang nantinya akan menempati bangunan kantor yang akan dibangun. Yang pertama ada CEO, General Manager, Finance, Secretary, Merchandising, Logistik, IT, Operation, HR, Marketing, dan Customer Service. Ini merupakan beberapa gambaran yang nantinya saya akan terapkan pada desain dari kantor saya. Kantor saya ini memiliki konsep desain yaitu modern, cozy, open, high-tech, dan biophilic. Ini merupakan program ruang dari kantor yang nantinya akan dibangun. Yang pertama ada lantai basement, lalu ada lantai ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Ini adalah analisa tapak dari site yang nantinya akan dibangun kantor. Site ini berada di Jalan BSP Boulevard, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Luas lahan dari site ini adalah 1.800 meter persegi, lalu memiliki panjang 30 meter dan lebar 60 meter yang menjorok ke belakang. Untuk view yang ada di site ini, yaitu di utara dapat melihat Jalan BSP Boulevard dan juga perumahan, di selatan dapat melihat hutan, timur dapat melihat ruko, dan di barat ada Danau BSP. View yang bagus berada di arah barat, yaitu Danau BSP, dan juga di arah selatan, yaitu hutan. Lalu juga ada analisa batas-batas tapak, di utara ada Jalan BSP Boulevard, di selatan ada hutan, timur ada ruko, dan juga di barat ada Danau BSP. Merupakan analisa arah angin, arah matahari, dan juga vegetasi yang ada di tapak. Arah angin bergerak dari arah barat daya ke timur laut, lalu juga matahari bergerak dari timur ke barat, dan bagian timur dan barat dari site ini semuanya terekspos oleh sinar matahari karena tidak adanya bangunan yang menghalangi pada sisi kiri atau kanan site. Lalu ada vegetasi yang ada di tapak berupa 2 pohon besar dan vegetasi yang ada di sepanjang boulevard. Ini merupakan analisa utilitas, ada saluran drainase bawah tanah, saluran got, dan jaringan listrik PLN. Ini adalah analisa aksesibilitas untuk mencapai site. Ada 3 cara untuk mencapai site ini, yaitu melalui jalan utama, pedestrian, dan halte bus. Lalu ini ada pedestrian yang dapat digunakan untuk mencapai site, yaitu pedestrian Jalan BSP Boulevard, pedestrian Ruko BSP, dan pedestrian Jalan Semarang Puja. Lalu ini ada public transport, di mana ada satu halte bus BRT yang berada di Jalan Raya Semarang Puja, yang terletak di sebelah kiri jalan jika dari arah Puja. Ini merupakan form finding dari bangunan kantor yang saya akan bangun nanti. Yang pertama adalah bangunan ini berawal dari masa berbentuk balok, lalu mengalami penekanan untuk melakukan penyesuaian dengan luas lantai dasar, juga menciptakan space bagi area plaza dan juga sirkulasi untuk masuk dan keluar dari basement. Lalu masa mengalami gaya tarik untuk membentuk core dan juga ruang rapat, dan mengalami penekanan untuk membuat taman publik. Lalu juga masa mengalami penekanan lagi pada bagian belakang kantor untuk dibangun taman di setiap lantainya dari lantai 1 sampai lantai 4.
lalu mengalami penekanan lagi pada sisi samping bangunan untuk membentuk taman kedua di setiap lantai. Lalu mengalami penekanan dan gaya tarik untuk membentuk atap yang terinspirasi dari rumah adat Bolon dari suku Batak. Selanjutnya adalah side plan dari area kantor yang saya akan bangun. Terlihat ada area plaza, drop-off area, dan juga bangunan dari kantor itu sendiri. Area plaza ini terhubung dengan pedestrian dan bersifat terbuka, di mana karyawan atau masyarakat umum dapat memanfaatkan plaza ini untuk rekreasi ataupun hanya sekedar lewat untuk menuju ke kantor. Lalu plaza ini terhubung dengan drop-off area yang nantinya drop-off area ini terhubung dengan lobi dari ground floor. Ini merupakan basement dari bangunan kantor. Basement ini menggunakan modul 8x6. Untuk basement ini memiliki 2 RAM. Yang pertama adalah RAM untuk akses masuk dan yang kedua adalah RAM untuk akses keluar. Lalu ini merupakan lantai ground floor dari bangunan kantor yang nantinya akan dibangun. Terlihat ada drop-off area, area lobby yang bersifat publik, lalu operation area, marketing, dan logistik, di mana ketiganya ini masuk dalam office area. Lalu ada tangga darurat, lift, toilet wanita dan pria yang berada di dalam core. Ini merupakan lantai 1 dari bangunan kantor yang akan dibangun. Di lantai 1 ini difokuskan untuk area relaksasi dan juga area servis. Area servis yang ada di sini adalah kantin, dan untuk area relaksasi ada relax room, di mana berisi permainan dan juga kursi santai. Juga di sini ada office area, yaitu untuk divisi merchandising, dan juga meeting room yang berkapasitas 8 orang. Pada lantai ini juga ada 2 taman, yaitu Taman A dan Taman B. Selanjutnya adalah lantai 2 dari bangunan kantor yang akan dibangun. Lantai 2 ini lebih difokuskan untuk office area, di mana ada 3 office area, yaitu untuk divisi IT, divisi HR, dan juga customer service. Ada juga 1 meeting room untuk kapasitas 8 orang. Lalu pada lantai ini juga terdapat communal area dan juga void. Ini merupakan lantai 3 dari bangunan kantor, di mana lantai 3 ini terdapat meeting room, ada office area, yaitu finance office dan juga secretary office, dan juga 2 taman, yaitu Taman A dan Taman B, dan 1 taman, yaitu Taman C untuk taman publik. Selanjutnya ini adalah lantai 4, di mana di lantai 4 ini terdapat 2 void. 1 void di tengah lantai 4 yang terhubung hingga lantai dasar, dan 1 void berada di sebelah meeting room yang terhubung hingga lantai 3. Lalu pada lantai ini terdapat general manager room dan juga CEO room. Sama dengan lantai lainnya, pada lantai ini juga terdapat 2 taman, yaitu Taman A dan Taman B. Ini merupakan gambar potongan dari bangunan kantor. Ini untuk potongan B. Dan ini adalah tampak depan dan juga tampak belakang dari bangunan. Ini tampak samping A, dan ini tampak samping B. Ini merupakan interior dari ground floor area. Lalu ini ada basement. Lalu untuk lantai 1. Lalu ini ada lantai 2. Ini untuk lantai 3. Ini lantai 4. Merupakan beberapa detail arsitektural yang saya terapkan pada bangunan kantor. Yang pertama ada dinding bernafas, lalu juga ada green panel, lalu juga ada jendela angkat elektrik, dan ini merupakan perspektif dari kantor, dari mata manusia, dan juga perspektif dari mata burung. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.